Guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Kita langsung saja, apakah bull run ini selesai untuk Bitcoin? Karena kita perhatikan ketika Bitcoinnya turun sedikit saja, itu kena pangkas langsung. Cukup banyak kena pangkas yang bagian altcoins-nya. Sementara kekhawatiran terhadap Bitcoin terjadi triple top itu semakin menjadi-jadi, dan data ekonomi secara global itu juga masih belum meyakinkan, banyak orang yang mulai meragukan bull run Bitcoin di tahun ini. Kita akan discuss data-data berikut ini. Yang pertama, untuk keadaan market per hari ini ya, 26 April, itu Bitcoin berada pada posisi netral dengan Fear and Greed Index-nya dia di 70%, sementara Ethereum ini dalam sentimen bearish. Jadi wajar banyak altcoins itu juga kena pangkas itu karena mother of all alts, ibunya altcoins itu sedang dalam posisi sentimen merah, sentimen bearish sahabat Black Cuan. Dan kenapa Bitcoin ini dumping, bahkan dia sempat ya terjadi penurunan sampai di 63.400-an dolar. Ada banyak faktor mengenai hal tersebut. Salah satunya adalah inflasi. Salah satunya inflasi dalam hal ini karena sahabat Black Cuan, ini boleh lucu, tetapi ini kenyataannya. Inflasi ini belum bisa diatasi oleh pemerintah di Amerika Serikat, baik itu Jerome Powell ataupun Janet Yellen masih belum bisa mengatasi hal tersebut, sahabat Black Cuan. Jadi, pemotongan suku bunga yang kita bayangkan sejak tahun lalu, tampaknya kita masih harus bersabar lagi. Dan dari ketidakpastian tersebut, gampang sekali muncul FUD di dalam market ini. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa banyak keraguan bahwa Bitcoin ini sepertinya sudah top. Joe Biden yang merupakan incumbent itu serius menyerang kripto lagi, termasuk Bitcoin. Dan dari hal ini kita bisa memperhatikan FBI ini mengatakan kepada semua orang Amerika untuk tidak lagi menggunakan layanan crypto service yang tidak ada KYC-nya. Dan apabila orang-orang Amerika yang hobi dengan kripto atau berinvestasi dengan kripto melihat hal tersebut, ini kan merupakan kemunduran bagi pencitraannya Joe Biden untuk dia bisa terpilih lagi di periode kedua. Atau mungkin dia sudah tidak mau lagi nih terpilih lagi jadi presiden Amerika karena dia serius sekali di sini. Selain dari dia sudah naikkan juga pajak ya, capital gains itu sampai 44,6% dan itu adalah yang tertinggi sepanjang masa pemerintahan Amerika Serikat, sahabat Black Cuan. Kemudian dari SEC yang merupakan tangan-tangan panjangnya Joe Biden, SEC ini kan mengancam untuk tidak mengapprove Ethereum ETF. Dan dari hal tersebut, Consensus, sebuah perusahaan kripto di Amerika, ini menuntut SEC dan mengajukan ke pengadilan agar pengadilan tersebut mensahkan bahwa ETH token itu bukanlah security. Jika selama ini kita ketahui bahwa SEC yang rajin menuntut, kali ini perusahaan kripto konsensus lah yang menuntut kepada pengadilan dan dia menuntut SEC-nya, sahabat Black Cuan. Dan ini luar biasa sehingga hal ini mendapatkan atensi dari pengacara Ripple. Stuart Alderoty di sini pernah menstate di tahun 2022 bahwa kita memang setuju dengan agendanya si Gary Gensler di sini. Kita setuju bahwa di market ini kita butuh proteksi dan regulasi untuk melindungi para investor. Akan tetapi, ketika dia menyatakan bahwa selain Bitcoin, yang lain itu adalah security, itu sudah di luar kendali yang harusnya dimiliki oleh Gary Gensler. Oleh karena itu dia menyatakan bahwa yurisdiksi dari SEC ini tak terbatas. Dan untuk update terbarunya saja, mereka ini sempat ini teman-teman menuntut MetaMask. SEC has accused MetaMask of acting as an unlicensed broker dealer. Serta sebelumnya dia juga sudah menggaruk itu Uniswap, sahabat Black Cuan. Jadi di tengah ketidakpastian ekonomi, kemudian banyaknya tuntutan dari SEC, serta keadaan ekonomi di Amerika Serikat seperti yang kita lihat tadi mengenai inflasi yang masih belum bisa ditangani oleh The Fed di sini, menjadi sangat wajar muncul ketakutan bahwa bull run ini sudah selesai. Harga ini sudah price in.
Ditambah lagi keadaan ini, sahabat Back Cuan, adanya update berita terbaru mengenai inflow dari ETF-nya BlackRock ini masih kosong. Sudah 2 hari dia ini kosong untuk ETF-nya si BlackRock di sini, dan ini merupakan kejadian langka dalam beberapa waktu belakangan ini. Tapi saya mencoba untuk membandingkan hal ini seperti orang yang sedang naik gunung, sahabat Back Cuan. Jadi pas naik gunung itu kan kita udah naik nih. Kayak Bitcoin ini kan sudah 7 bulan, itu terjadi candle hijau terus. Kemudian masa sih dia ndak mau istirahat gitu kan. Jadi wajarlah kalau April ini kemungkinan besar itu kita akan nutupnya di merah. Karena seperti orang yang naik gunung, dia kan butuh istirahat dulu nih setelah dia mendaki sekian ratus meter. Kemudian dia mungkin akan jalan landai dulu karena ada dataran yang mungkin seperti itu, baru dia akan melanjutkan kenaikannya. Jadi saya membayangkan seperti itu BlackRock dalam hal ini. Kemudian sahabat Back Cuan, apabila kalian memperhatikan ini postingan yang menarik dari Kurnia Bijaksana, ini ada ketakutan, semacam ketakutan ya, skenario bahwa Bitcoin ini di triple top. Akan tetapi dia juga mengingatkan bahwa segala macam skenario itu bisa saja terjadi dan sudah sewajarnya bagi para investor berhati-hati terhadap segala macam skenario. Yang dalam hal ini dia menyatakan bahwa apabila ini breakdown dari area konsolidasi, maka disitulah ketakutan itu kemungkinan besar akan terjadi, sahabat Black Cuan. Dan selama dia tidak breakdown dari area konsolidasi, menurut Kurnia di sini, maka Bitcoin ini punya kans yang besar untuk melanjutkan kenaikannya. Dan sahabat Black Cuan, apabila kita perhatikan ini dari Kevin Spencer, dia ini memang sudah pernah ke 59 ribuan dolar, akan tetapi weeknya cukup besar. Dan ini adalah candle yang bulanan untuk si Bitcoinnya. Dan disinilah yang saya katakan bahwa ada 7 bulan terjadi kenaikan, masa dia nggak mau tarik napas dulu sebentar di sini. Itu logika yang saya pikirkan di sini, sahabat Black Cuan. Kemudian apabila kita memperhatikan dengan time frame yang 1 hari, untuk MACD-nya di sini itu terjadi semacam golden cross yang terjadi di sini dan memimik apa yang pernah terjadi di bulan Februari 2024 ini, sahabat Black Cuan, ketika harganya masih di kisaran 40-an ribu dan itu langsung naik sampai ke 73 ribu dalam beberapa waktu ke depan. Dan kita ekspektasikan jika ini terulang kembali golden cross dari MACD ini, maka 75% kenaikan ke depan ini akan membawa harga Bitcoin 115.000 per 1 Bitcoin. Dan apabila kalian bertanya kepada saya secara pribadi, apakah Bitcoin ini, bull runs dari Bitcoin ini selesai? Jawaban saya tidak. Itu opini pribadi saya di sini dan keyakinan saya di sini, sekaligus keyakinan jawaban saya itu tidak. Bull runs ini belum selesai. Kita masih akan melihat supply shock dari Bitcoin ini terjadi karena oke lah halving itu terjadi, kemudian dalam beberapa waktu itu masih kayak belum terasa kering exchange itu untuk jumlah Bitcoin yang mereka miliki, atau miners itu mungkin masih punya stok yang dia tambang-tambang beberapa waktu sebelumnya. Dan jika itu terjadi seperti di 2020, bulan Oktober itu adalah momen dia mulai merasa nih, sekitar 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu baru mulai merasa nih, wah kurang sekali ini jumlah Bitcoin yang bisa kita tambang. Karena pemotongan rewards itu tidak terasa langsung 2 hari, 3 hari. Ada waktu untuk akhirnya para miners ataupun exchange nanti itu akan merasakan, wah ini makin susah gitu kan. Itu opini saya di sini, sahabat Back Cuan. Dan kalau kita mengaca ke sini, ke MicroStrategy di sini, dengan kondisi market yang sekarang pun, Michael Saylor di sini dari MicroStrategy itu punya 6,2 miliar US dollar ini yang merupakan unrealized profit di dalam investasi Bitcoin-nya mereka, sahabat Black Cuan. Yang dalam hal ini, Michael Saylor sendiri itu masih belum akan menjual Bitcoin-nya karena ini benar-benar perjalanan yang super panjang. Karena ekonomi itu tidak bergerak seperti yang kita bayangkan. Jadi kalau dalam jangka pendek itu seperti roller coaster ekonomi ini bergerak, sahabat Black Cuan. Tetapi kalau kita melihat dengan zoom out, dia bergeraknya itu parabolik. Dan sementara kita ketakutan, kita ragu, sahabat Black Cuan, Japanese public company yang bernama Metaplanet ini membeli 6,25 juta dolar, dan ini kalau disetarakan dengan uang mereka 1 billion yen itu kurang lebih 6,3 juta US dollar. Dan ini merupakan mega bullish untuk Bitcoin di tengah kebosanan harga yang kita lihat sekarang ini.
Dan ada coincidence juga yang menarik di sini sahabat Black Cuan, bahwa Hong Kong First Bitcoin ETFs ini akan mulai ditradingkan di April 30. Dan kita melihat penutupan candle bulanannya si Bitcoin ini, apakah dia akan berbalik naik nanti, itu yang akan menjadi kejutan kita di sini sahabat Black Cuan. Serta menurut saya di sini, selama level 60.000 Bitcoin ini masih terjaga, maka skenario untuk lanjut harga ini naik itu sangat besar peluangnya sahabat Black Cuan. Dan disinilah nanti itu akan menarik sekali untuk kita lihat harga Bitcoin ini akan seperti apa ketika nanti ini mulai ditradingkan untuk Bitcoin ETF di Hong Kong. Kemudian sahabat Black Cuan, sebagai penutup kali ini ada dua koin yang ingin saya bahas. Kedepannya ini punya potensi yang besar sekali. Tetapi sebelum ke sana ada HBAR yang ternyata tidak secara langsung partnership dengan BlackRock. Dan saya yakin sahabat Black Cuan sudah membaca hal tersebut sehingga wajar kalau terjadi koreksi lagi di HBAR kemarin itu. Kemudian sahabat Black Cuan, koin yang saya katakan tadi itu akan memiliki potensi yang bagus ke depan ini adalah Polygon dan Stellar. Dan hal ini karena Franklin Templeton ini melakukan tokenisasi senilai 380 juta dolar di dalam jaringannya Polygon dan Stellar. Dan ini tampaknya seperti sedang bersaing dengan BlackRock's Beetle yang pernah kita bicarakan di beberapa video Black Cuan sebelumnya, di mana Beetle Fund ini BlackRock itu partnership dengan si Ethereum-nya sahabat Black Cuan. Jadi untuk Polygon dan Stellar sekarang mereka punya narasi baru di sini untuk kedepannya. Dan sebagai kesimpulan saya di sini sahabat Black Cuan, bull runs ini masih akan lanjut, itu opini saya, keyakinan saya. Kemudian Polygon dan Stellar ini punya kans untuk maju lagi ke depan ini. Dan Ethereum yang kalaupun nanti ditolak oleh SEC di bulan Mei ini, saya yakin karena BlackRock sudah terlibat di sana, kemungkinan besar sampai akhir tahun 2024 ini ETH Spot ETF itu sudah di-approve oleh SEC sahabat Black Cuan. Dan sekian update video kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.